Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Akhibati fillah, tatkala kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan patuh, kita akan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak sesuai yang jiwa kita inginkan. Walaupun yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak sesuai dengan keinginan jiwa kita. Ada satu kisah akhibati fillah tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ini adalah seorang yang tidak kaya, juga seorang yang tidak memiliki wajah yang tampan. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" Maka Julaibib tertawa, "Wahai Rasulullah, apa engkau mengejekku? Siapa yang mau menikah denganku? Aku seorang yang tidak kaya, dan aku juga seorang yang tidak memiliki paras yang tampan." Maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi salah seorang sahabat Ansor. Dia berkata kepada sahabat Ansor, "Wahai sahabat Ansor, sesungguhnya aku ingin meminang putrimu." Maka sahabat Ansor ini berkata, "Wahai Rasulullah, suatu kehormatan bagi kami jika engkau ingin meminang putri kami. Tapi aku ingin meminang putrimu bukan untukku." "Lalu untuk siapa wahai Rasulullah?" "Untuk Julaibib." Maka sahabat Ansor ini terdiam karena dia tahu kondisi Julaibib dan tidak memungkinkan untuk menikahkan putrinya dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku pulang ke rumahku dan biarkanlah aku berdiskusi dengan istriku terkait dengan hal ini." Maka dia pulang ke rumahnya, bertemu dengan istrinya dan berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang putri kita." Maka istrinya bergembira, suatu kehormatan bagi kita ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin meminang putri kita. "Tapi istriku, Rasulullah meminang bukan untuknya, tapi untuk Julaibib radhiyallahu anhu." Maka istrinya terkejut, "Untuk Julaibib, aku tidak setuju. Jangan engkau menikahkan putri kita dengan Julaibib, karena dia memiliki masa depan yang tidak jelas." Maka obrolan sahabat Ansor dengan istrinya ini terdengar oleh putrinya yang ada di dalam kamar. Maka putrinya mengatakan, "Wahai ayah bunda, siapa yang meminangku? Julaibib. Yang meminangmu Julaibib." "Wahai ayah bunda, apakah engkau ingin menolak lamaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Julaibib? Apakah engkau tidak mendengar firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluh amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan juga bagi wanita yang beriman, apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain dalam urusan mereka. Maka dinikahkanlah putri sahabat Ansor ini dengan Julaibib radhiyallahu anhu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kepada Julaibib dan istrinya ini, "Allahumma sabba alaihimal khaira subba wala taj'al aisyahuma kadan kadza." Ya Allah, limpahkanlah kepada keduanya kebaikan dan janganlah engkau timpakan keduanya kehidupan yang buruk. Akhibati fillah, tapi sebelum menikmati malam pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Julaibib bimbang, apakah dia akan menikmati malam pertama yang sudah ditunggu-tunggunya bertahun-tahun, bisa menikah dengan wanita yang cantik kemudian menikmati malam pertama, atau dia meninggalkan malam pertama itu dan justru pergi ke medan perang, kemudian syahid, kemudian masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Julaibib lebih memilih perang daripada menikmati malam pertama yang dia impi-impikan. Akhibati fillah, setelah peperangan itu selesai,
Maka kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat, bertanya, wahai sahabatku, adakah kalian kehilangan seseorang? Tidak, wahai Rasulullah. Semua sudah kami data berapa yang meninggal dan semua sudah kami kumpulkan. Kembali Rasulullah bertanya, wahai sahabatku, adakah kalian kehilangan seseorang? Tidak, wahai Rasulullah. Kembali yang ketiga kalinya, wahai sahabatku, adakah kalian kehilangan seseorang? Tidak, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya aku kehilangan Julaibib. Maka engkau cari Julaibib. Maka para sahabat mencari dan ditemukanlah Julaibib setelah meninggal dunia, dan di sekelilingnya ada 7 orang kafir yang sudah terbunuh, yang berkesimpulan bahwasannya Julaibib membunuh 7 orang tersebut, lalu Julaibib juga terbunuh. Maka akibatifillah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membopong jasad Julaibib di lengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruh para sahabat untuk menggali itu liang lahat. Terus dibopong sampai liang lahat itu selesai dan dimasukkan sendiri jenazah Julaibib oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah mengatakan, haza minni wa ana minhu. Aku bagian dari Julaibib dan Julaibib ini adalah bagian dariku. Maka setelah mendengar perkataan itu, para sahabat semua iri. Bagaimana bisa Julaibib, sosok yang hina dina, tidak memiliki paras yang tampan, tidak kaya, tapi ternyata lebih dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibatifillah, itulah ketaatan yang dapat kita ambil dari kisah Julaibib radhiyallahu anhu dan juga istrinya. Bagaimana Julaibib itu seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih untuk jihad, berperang di jalan Allah, kemudian syahid masuk surga, daripada menikmati malam pertama yang dia impi-impikan. Begitu pula dengan istrinya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan suatu ketetapan, walaupun dia menikah dengan seorang yang mungkin dia tidak cintai, seorang yang dia tahu seorang ini adalah seorang yang miskin, seorang yang wajahnya buruk rupa tidak tampan, tapi karena ini yang melamar Rasulullah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia dengan bersegera, bergegas untuk menerima lamaran tersebut. Maka akibatifillah, sudahkah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perintah dan larangan itu tidak sesuai dengan keinginan jiwa kita. Salah seorang ulama mengatakan, ta'asim ilaha wa anta tas'um hubbahu. Engkau bermaksiat kepada Allah dan engkau mengatakan engkau cinta. Maka itu adalah cinta yang dusta. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan laksanakan perintah Allah, kita akan jauhi larangan Allah, kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu tidak sesuai dengan jiwa kita, tapi dengan cinta itulah kita akan legowo untuk menerima perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر الخير وحب الغير قيام الليل صيام رمضان شهر فيه يوم أفضل من كل الأيام